Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pika TV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program Menuju Parlemen. Program ini kami tayangkan setiap hari sambil Anda semuanya menikmati acara-acara kami, maka kami hadirkan acara yang khusus untuk mengkampanyekan atau memperkenalkan caleg-caleg yang ada di Kota Bontang, yang ada di Kalimantan Timur maupun secara nasional. Jadi bagi Anda caleg yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin juga kami wawancarai, kami perkenalkan kepada pemirsa PK TV yang ada di Kalimantan Timur, Anda bisa menghubungi mungkin marketing di PK TV. Nah, pemirsa PK TV, kami sapa Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong maupun di Kutai Timur. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda bisa menikmati tayangan kami bersama keluarga Anda di rumah. Nah, pemirsa PK TV, seperti sebelumnya, kami mengundang salah satu caleg dari Bontang Barat, yaitu dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 3. Siapa itu? Langsung saja saya perkenalkan, Ibu Dwi Rahmawati. Apa kabar Mbak ya? Mbak Dwi Rahmawati, biasa dipanggil Mbak Rahma, ya betul ya. Mbak Rahma adalah salah satu caleg di Bontang Barat nomor urut 3, Dapil Bontang Barat nomor urut 3, Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, seperti biasa saya ingin lebih dekat bersama beliau yang saat ini sedang berlomba-lomba ya, bertarung dengan caleg-caleg yang lain untuk menuju kursi legislatif. Nah, saya langsung saja, Mbak Rahma, sejauh ini Mbak Rahma kan sudah mulai berkampanye kemana-mana. Ya. Nah, apa yang menjadi niatan Mbak Rahma sehingga Mbak Rahma maju untuk menjadi caleg di Bontang Barat di Partai PKB ini? Silakan Mbak Rahma. Baik, terima kasih Pak Teguh. Sebelumnya terima kasih juga untuk PK TV karena sebelum-sebelumnya saya ini sebagai orang yang bertanya ini. Sekarang saya ditanya sendiri langsung sama direktur saya sendiri. Baik, terima kasih Pak Teguh. Kenapa kok saya berniat untuk maju di kontestasi pemilu Caleg 2024 ini? Yang pertama Pak, karena saya melihat kondisi di daerah saya sendiri, terutama di basis saya, yaitu di Perumahan Sintuk sampai di Kusnodo. Sepertinya selama saya kurang lebih 5 tahun tinggal khususnya di RT 41, dari dewan-dewan yang sudah duduk, saya merasakan bahwa belum ada itu sentuhan-sentuhan dari para anggota dewan untuk melakukan pembangunan di daerah basis saya, ya terutama di basis saya sendiri gitu. Makanya dari situ saya terketuk, saya ingin sekali bahwa karena kebiasaan saya juga berkecimpung dengan anggota dewan, saya banyak sekali pernah dialog dan apa saja yang jadi permasalahan anggota dewan di kursi di DPR di sana seperti itu. Jadi saya jadi ada keinginan gitu untuk sebenarnya seperti apa sih menjadi anggota dewan. Semua pemikiran-pemikiran buruk ataupun baik juga dari masyarakat itu persepsinya dari mana aja gitu. Saya ingin merasakan sendiri gitu Pak, terutama di daerah saya itu. Ya, semoga apa yang menjadi niatan beliau tadi sudah bisa tadi disampaikan kepada Anda semuanya, sehingga Anda sudah mulai tahu ya dan lebih dekat mengenal Mbak Rahma. Nah, Mbak Rahma, kenapa akhirnya milih partai PKB ini? Ya. Mungkin karena banyak partai yang lain, kenapa Mbak Rahma milih partai PKB? Silakan. Ya, kalau dari partai sebenarnya sebelum kontestasi kemarin, akhirnya diketuk saya kenapa di PKB, ada 3 partai Pak. Banyak ya, banyak ada 3 partai lah ya, partai, tertarik ya. Tapi tidak perlu saya sebutkan Pak. Ya. Dan kenapa kok saya akhirnya memilihnya PKB? Karena saat itu sebenarnya saya sudah melobi beberapa anggota dewan Pak untuk Pak, coba saya usulan saya untuk di daerah saya ada dong dikasih aspirasi di situ. Cuman sepertinya dari dewan-dewan yang mengajak saya untuk bergabung di partainya itu tidak ada gerakan gitu Pak. Jadi akhirnya saya langsung datang sendiri saat itu ke wali kota Pak. Langsung wali kota Pak, saya boleh nggak minta pembangunan ini di sini? Saat itu yang jadi pemikiran saya adalah lampu
jalan Pak, di Kilo 3 saat itu Pak. Nah, itu sebenarnya saya semua anggota dewan, ada beberapa sih sudah saya mintain, cuman karena mungkin mepet ataupun apa ya, tidak terkomunikasikan. Itu sudah makanya akhirnya saya langsung ke Pak Wali saat itu dan saya langsung ditawarin. Ya, kalau kamu memang memperjuangkan itu, kamu mau nggak bergabung di kami, gitu Pak. Akhirnya sebenarnya saya masih berpikir saat itu karena seorang saya ya yang basisnya hanya karyawan Pak, terus padahal yang kita tahu kalau caleg itu harus berduit lah, harus pengusaha lah, apakah dengan saya yang seperti ini itu bisa gitu. Akhirnya saya pikir, terus dimantapkan juga sama kader-kader PKB yang lain, akhirnya oke lah. Mantap ya, yakin di situ ya. Saya ambil. Jadi pemilihan partai pun itu kadang-kadang menjadi pemikiran tersendiri bagi para kader, dan ini Mbak Rahma dengan tawaran dan mungkin cocok juga ya dengan partai PKB ya. Iya, apalagi partai PKB mungkin saat ini termasuk menguasai karena ada wali kota di situ. Ya, Mbak Rahma, selain itu mungkin setelah ditawari terus mau melihat peluang di daerah Mbak Rahma sendiri, termasuk di dapilnya, terus di wilayah-wilayah 3 kelurahan ya di Bontang Barat itu, bagaimana Mbak Rahma menganalisa ya sehingga saya yakin bisa gitu. Bagaimana menganalisa hal tersebut? Menganalisanya tentu saja yang pertama tetap di basis saya dulu Pak ya. Di daerah itu ya. Kalau di basis saya sih alhamdulillah supportnya, dukungannya itu cukup tinggi. Cuman kan dengan target yang harus minimal 1.000 Pak. Iya, minimal 1.000 sudah punya hitungan 1.000, ya. Otomatis saya harus keluar dari situ Pak. Saya harus keluar dari situ dan alhamdulillah ada beberapa titik juga yang sudah saya datangi, saya sosialisasi, saya kampanye di situ. Responnya juga positif. Cuman yang masih menjadi kesusahan saya di sini itu di Kelurahan Kanaan Pak. Kanaan masih agak susah, walaupun ada sih, tapi hanya dari teman dan teman ngajak seperti itu. Ya, memang kalau dilihat Bontang Barat ini meskipun hanya 3 kelurahan, tapi kelihatannya daerah-daerahnya sudah terpola, dan ini menjadi ketakutan para caleg semuanya mengeluhkan hal yang sama karena di Bontang Barat wilayahnya kecil, calegnya juga banyak, tapi daerah-daerahnya memang sudah terpola ya. Betul. Nah, kira-kira strategi apa nih yang Mbak Rahma lakukan selain dengan teman tadi, mungkin pelan-pelan sampai waktu yang sisa berapa ini, 15 hari lagi nih, apa yang dilakukan Mbak Rahma? Baik, kalau kita melihat caleg-caleg yang lain Pak, mungkin dari partai yang lain juga, dan masyarakat pun kayak sudah terdoktrin ini, kalau caleg itu harus ada duitnya gitu Pak. Dan saya sudah meyakinkan dari awal ke masyarakat tentunya di dapil saya, di dapil 2, bahwa saya ini tidak membawa uang. Saya menjadi caleg tidak membawa uang, bukan seorang pengusaha, bukan seorang anggota DPRD yang sudah duduk. Cuman saya di sini menekankan bahwa saya selama kurang lebih 14 tahun Pak saya kerja di PKTV ini, itu lingkungan saya adalah anggota legislatif, eksekutif, gitu, dan juga masyarakat saya juga turun langsung di situ karena basic saya adalah wartawan dan juga seorang presenter yang memang hari-hari kita wawancara gitu Pak ya. Nah di situ menurut saya pribadi Pak, saya punya modal untuk saya bisa duduk di kursi parlemen karena apapun yang dilakukan di DPRD saya di situ paham gitu loh Pak. Saya bukan orang yang hanya membawa duit, saya pengen jadi anggota dewan, bukan seperti itu, tapi saya punya modal, saya punya pengetahuan di situ. Jadi untuk masyarakat semuanya kalau hanya berpikir uang, Mbak Rahma bawa uang berapa gitu ya, saya dari awal saya sudah angkat tangan gitu. Tapi kalau saya harus memperjuangkan, insya Allah saya akan perjuangkan karena saya bisa ngomong. Saya bukan duit yang ngomong nih Pak, tapi saya punya mulut yang akan bicara memperjuangkan mereka. Jadi bisa disimpulkan kalau atau istilahnya money politik ya, apa betul. Dampaknya menurut Mbak Rahma tadi mungkin bisa sebagai sekaligus pembelajaran bagi masyarakat. Kira-kira
Kenapa seperti itu harus dihindari? Iya Pak, kalau saya melihat Pak, dari awal sih mungkin masyarakat tahu ya bahwa hal itu salah gitu. Cuman karena banyaknya caleg yang memang apa ya pengetahuan. Sebenarnya ini awalnya juga dari caleg Pak, bukan dari masyarakat. Oh, gitu ya. Ya, kalau menurut saya, kalau caleg sudah mikirnya saya harus membeli suara orang ini nih biar saya jadi, itu yang membuat jadi masyarakat juga menyamaratakan semua caleg gitu loh Pak. Padahal anggap saja bukan caleg ya, anggap saja kita manusia biasa. Ada orang yang hanya pintar di matematika, hanya orang yang hanya pintar di seni. Itu kan kita tidak semua punya punya keunggulan. Sementara kursi DPRD itu bukan diduduki oleh orang-orang yang berduit Pak, tapi harus yang punya ilmu. Yang harus tahu gitu. Menurut saya begitu. Ini penting sekali bagi pemirsa PKTV. Jadi apa yang Mbak Rahma katakan tadi bahwa Wani Piro itu memang sudah menjadi pertanyaan umum, tapi bagaimana ternyata Mbak Rahma menjelaskan bahwa itu jangan sampai terjadi karena itu termasuk dilarang juga oleh peraturan ya, aturan Bawaslu terutama, dan pemerintah ini tidak memperbolehkan hal-hal itu bisa terjadi. Maka saya kira sangat wajar sekali kalau pemirsa PKTV juga mulai menghilangkan cara-cara itu agar demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang baik. Saya kira kita akan lanjutkan diskusi ini, namun kita akan tayangkan pesan-pesan yang satu ini masih di menuju kursi parlemen. Baik pemirsa, kita kembali di menuju kursi parlemen. Acara ini sudah kita tayangkan beberapa setiap hari selama masa kampanye ini dan mengundang beberapa caleg yang memang sudah berkampanye di mana-mana, dari Dapil Bontang, Kalimantan Timur maupun nasional, termasuk DPD juga. Kita undang di kursi parlemen ini untuk mengenal lebih dekat dengan orang-orang yang kita undang. Nah, sekarang seperti yang tadi sudah kita diskusikan, kita bersama Mbak Rahma atau Dwi Rahmawati, Dapil Bontang Barat, Partai PKB nomor urut 3. Ya, betul. Ya, Mbak Rahma, kita lanjutkan lagi. Ya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang keinginan Mbak Rahma, terus Mbak Rahma melihat daerah-daerah pilihan, termasuk mungkin sedikit mapping ya daerah-daerah tadi yang disebutkan menjadi basis Mbak Rahma. Nah, pada perjalanannya bagaimana cara berkampanye tadi kan sudah, tapi mungkin ada yang lain, cara yang lain Mbak Rahma lakukan, terutama pada milenial maupun mungkin kalangan-kalangan tertentu. Gimana itu? Baik, kalau selama ini saya berkampanye Pak, itu justru saya tidak memakai tim ses. Oh ya. Saya ya karena itu tadi, karena saya memang tidak basicnya bukan pengusaha yang punya banyak duit, karena kita tahu tim ses itu kan banyak yang sudah menarget tuh Pak, harus segini, saya akan carikan segini, itu yang membuat saya agak kesulitan. Makanya selama ini saya hanya bergerak dengan orang-orang kepercayaan saya Pak, hanya ya sekitar 4-5 orang, dan itu saya langsung turun sendiri Pak. Saya enggak ada dikondisikan sama tim ses, saya langsung datang ke situ dengan mobil gitu. Saya enggak begitu Pak. Saya justru mengkondisikan langsung mereka, saya datangin daerah itu, saya ngobrol, bisa nggak saya masuk ke sini, baru tolong dikumpulkan gitu. Dan kebanyakan sih Pak, kalau saya turun sendiri seperti itu malah mereka welcome. Oh iya, lebih efektif ya. Iya, kalaupun mereka harus menolak dan mengarahkan ke yang lain gitu pun, buat saya itu sudah suatu perkenalan buat saya. Kalau saya di sini juga caleg dan hanya dengan saya yang begini gitu Pak, bukan saya yang merancang seolah-olah banyak padahal belum tentu. Gitu. Saya justru ya bagus juga.
Saya justru turun langsung sendiri, saya ngobrol langsung sama orang di situ gitu, dan alhamdulillah sih Pak selama ini respon masyarakat ke Bagus. saya bagus saja, dan malah baru kali ini lo ada caleg seperti ini, justru itu Langsung ya. langsung iya. Kemudian kalau untuk anak muda tadi Bapak bilang ya, kalau dari anak muda karena semuanya anak-anak muda sekarang lebih teknologi Pak ya. Jadi saya jujur aja kalau untuk anak muda saya lagi punya project untuk mengkampanyekannya bersama anak-anak muda. Justru saya ajak anak-anak muda gitu untuk mendukung saya, dan kebanyakan saya bikinnya video Pak. Oh, video ya. Video dengan mengajak anak-anak muda. Menggunakan teknologi media sosial mungkin Media sosial, ya. ya. Nah, pada saat berjalan di masyarakat, apa yang Mbak Rahma temukan? Apa keluhan-keluhan mereka, terutama pada mungkin pembangunan atau seperti apa yang mereka inginkan? Oke, baik. Kalau saya berbicara keluhan Pak, saya berbicara di basis saya terlebih dahulu. Jujur saja Pak, 5 tahun saya tinggal di, karena saya juga baru di situ Pak, 5 tahunan baru. Itu selama saya tinggal selama 5 tahun itu belum ada pembangunan yang benar-benar dari aspirasi seorang anggota dewan memberikan anggarannya untuk pembangunan di daerah saya. Makanya saya melihat terakhir-terakhir ini karena musim pencalekan justru ada pembangunan, tapi hanya setengah-setengah Pak di situ. Jadi sebelumnya nggak ada pada saat sudah mau pemilu. Iya betul. Mulai Justru kelihatan. baru kelihatan pun itu setengah-setengah Pak. Jadi nggak yang seandainya bikin jalan ya itu bukan langsung jalan langsung di gitu separuh gitu dulu. Ya, mungkin itu strategi Pak ya, strategi separuh politik. nanti kalau mau lanjut pilih saya lagi. Mungkin itu strategi dari caleg tersebut. Cuman di situ justru jadi keluhan warga di tempat saya khususnya itu Pak, bahwa ini niatnya apa sih gitu. Makanya di situ mereka mendukung saya Pak untuk Mbak Rahma coba ayo maju biar semua yang hanya separuh-separuh ini biar Mbak Rahma lakukan lagi teruskan gitu, karena belum tentu yang memberikan separuh ini nanti kan duduk gitu Pak. Makanya mereka sangat mendukung sekali. Kalau di daerah-daerah lain sampai saat ini sih Pak hanya permintaan-permintaan ya infrastruktur juga sih. Infrastruktur ya rata-rata ya. Gitu. Kira-kira ke depan kalau Mbak Rahma jadi apa yang menjadi bukan janji mungkin ya, keinginan mereka ingin Mbak realisasikan? Pembangunan tadi ya. Pembangunan. Apalagi yang setiap saya sosialisasi pasti kan mereka, Mbak Rahma nanti kalau jadi ini ya, terus jangan sombong ya, jangan kayak anggota dewan yang sudah jadi ya gitu. Akhirnya enggak, karena memang basic saya orang yang terjun di masyarakat gitu. Saya yakinkan itu. Jadi kalau saya sombong pun saya hanya naik motor, datangi aja motor saya bilang gitu. Gitu ya, luar biasa. Mbak Rahma juga kira-kira dengan banyaknya caleg terus ada incumbent, Mbak Rahma memposisikan dirinya seperti apa? Karena kan caleg banyak, incumbent juga kuat gitu. Mbak Rahma seperti apa memposisikan diri terhadap caleg-caleg yang lain? Baik, kalau saya melihat Pak, karena saya juga pernah dialog dengan 25 anggota dewan ini Pak ya kemarin itu, saya rasa semua incumbent itu kalau memang mereka sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat, saya kira tidak perlu takut dan harus bersaing sama kita-kita yang hanya baru-baru gitu Pak ya. Mungkin kalau yang dulu sudah nyalek dan suaranya sudah banyak saat itu tapi nggak jadi duduk, mungkin itu bisa jadi masalah buat mereka. Cuman kalau kita-kita yang baru-baru ini dan baru mencoba, mungkin itu bukan masalah ya, bukan tandingannya gitu. Jadi menurut saya kalau berbicara incumbent enggak ini sih Pak nggak harus khawatir sih Pak gitu. Karena keberuntungan juga ya. Gitu, siapa tahu memang ada jalan untuk menuju ke sana. Betul. Kecuali Pak kalau memang mereka saat sudah jadi anggota dewan ya seperti yang dikeluhkan masyarakat itu, akhirnya Mbak itu tadi kemarin janji ini ternyata nggak direalisasikan. Mbak kemarin waktu datang aja sosialisasi baik-baik, akhirnya dia sombong gitu-gitu ya, mungkin mereka ada ketakutan. Ya,
Mbak Rahma sebagai caleg tentunya punya angan-angan besar terhadap pembangunan di wilayah Dapil Bontang Barat ya. Di sini kita punya daerah yang seperti terminal, mungkin daerah yang harus dibangun gitu ya. Nah kira-kira Mbak Rahma sendiri melihat Bontang Barat secara keseluruhan, apa yang terbesit di pikiran Mbak Rahma agar pembangunannya maksimal ya, agar merata lah di Bontang ini, seperti apa? Ada nggak keinginan atau pandangan bahwa Bontang Barat itu harusnya seperti ini gitu? Gimana kira-kira? Baik. Kalau berbicara terminal mungkin karena itu masih haknya provinsi Pak ya, jadi kita hanya bisa, seandainya pun saya duduk ya saya hanya bisa meminta agar secepatnya itu terrealisasi gitu. Kalau untuk pembangunan mungkin jalan Pak ya, jalan ya. yang masih daerah-daerah yang masih belum teraspal lah ya. Betul, masih lubang-lubang gitu, mungkin masih harus diperbaiki. Kemudian lebih ke, kalau saya sih Pak, karena saya ya 35 tahun mungkin masih muda Pak ya. Nah saya pinginnya anak-anak mudanya, anak muda ya, bisa Barat ini bisa lebih berkarya lah gitu. Kalaupun mereka ada kesulitan pekerjaan mungkin ya, itu saya bisa memberikan peluang di situ bahwa apa sih yang diinginkan. Apalagi sekarang anak-anak milenial nih, biasanya orang-orang nggak mau kerja di perusahaan gitu. Makanya saya pengen mereka nanti bisa bersama-sama apa yang diinginkan dan saya bisa merealisasikan itu. Iya. Untuk ibu-ibu mungkin bagaimana kondisi UMKM kan mesti harus ditingkatkan ya. Ada bayangan Mbak Rahma untuk peduli pada mereka ke depan? Pasti Pak, kalau ibu-ibu, apalagi saya juga sudah ibu-ibu walaupun 35 tahun, selama ini saya sosialisasi juga ya, kebanyakan juga lebih ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sih, kalau UMKM Pak di Bontang Barat ini sejauh ini tidak terlalu ini Pak ya, tidak terlalu kelihatan. Makanya kalau saya nanti duduk ya, ayo kita sama-sama memperlihatkan diri, apa yang menjadi potensi masing-masing, saya akan fasilitasi itu untuk dikembangkan. Saya kira itu salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi ya di masyarakat, khususnya pada ibu-ibu. Nah, Mbak Rahma, untuk meyakinkan lagi kepada pemirsa PKTV untuk memilih Mbak Rahma, apa yang menjadi keunggulan Mbak Rahma sehingga pemirsa yang ada di Bontang Barat langsung berniat langsung memilih Mbak Rahma? Apa yang menjadi keunggulan Mbak Rahma? Baik, seperti jargon saya Pak, tagline saya yaitu fokus membangun daerah kita. Di situ membangun bukan hanya infrastruktur, tapi saya juga tekankan di sini SDM-nya. Makanya saya bilang dari tadi bahwa apa yang diinginkan oleh anak-anak muda di Bontang Barat khususnya, apa yang diinginkan ibu-ibu di Bontang Barat, ayo bersama saya kita bangun sama-sama gitu. Jadi bersama-sama membangun ini perlu agar tidak sendirian ya, semuanya aspirasi bersama-sama untuk membangun Bontang Barat. Karena Pak, kalau kita berbicara pribadi satu-satu, pasti semua punya masalah kan Pak. Dan anggota dewan kan tidak mungkin hanya mensupport satu orang ini. Seandainya ini Bu Tina, ini Bu Ita, mereka harus bergabung dulu, baru apa yang mau diinginkan gitu. Kalau merealisasikan satu-satu kan itu sepertinya agak susah gitu. Ya betul. Nah, yang terakhir mungkin Mbak Rahma bisa menyampaikan mungkin kalimat-kalimat yang semakin meyakinkan pemirsa PKTV agar tanggal sekian untuk bisa mencoblos Mbak Rahma. Silakan. Baik pemirsa PKTV, saya Dwi Rahmawati, caleg DPRD Kota Kabupaten Kota, Dapil 2 Bontang Barat, nomor urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa, dari Partai PKB. Saya minta dukungan dan doanya nanti di tanggal 14 Februari 2024. Ayo bersama-sama, khususnya di Dapil 2 Bontang Barat ya, untuk mendukung saya dan mencoblos nomor 3 Dwi Rahmawati. Baik, Mbak Rahma, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Sudah berdiskusi bersama kita di acara Menuju Parlemen. Nah, pemirsa PKTV, demikian acara Menuju Parlemen pada edisi kali ini dengan Mbak Dwi Rahmawati,
dari PKB Dapil Bontang Barat nomor urut 3. Tadi Anda sudah mengenal banyak tentang beliau, bagaimana misi, visi, dan tujuan beliau untuk nantinya apabila sudah terpilih menjadi dewan. Semoga apa menjadi cita-cita beliau bisa tercapai. Amin. Ya. Demikian kursi parlemen pada edisi kali ini. Saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi pada kursi parlemen edisi yang lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Grecek Bener.